Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Dunsana Kasadonyo. Nah, kembali lagi bersama Ambo, yaitu Fadila Azahra dari jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, dengan mata kuliah BAM atau Budaya Alam Minangkabau dengan dosen pengampu Dr. Zulfa MPDM Hum. Nah, pada kesempatan yang lancar kok, Ambo akan menjelaskan mengenai kepercayaan dan agama yang ada di Minangkabau. Nah, pasti Dun Sanak sadarnya penasaran kan, apa sih kepercayaan dan agama yang ada di Minangkabau? Nah, mari kita saksikan bersama. Check it out. Nah, ada pun 3 pokok pembahasan yang akan Ambo jelaskan pada hari ko, yaitu yang pertama mengenai mitos dan kepercayaan yang ada di Minangkabau. Yang kedua, kepercayaan sebelum adanya atau sebelum masuknya Islam ke Minangkabau ko. Dan yang ketiga, sejarah masuknya Islam ke ranah Minang atau ke Minangkabau. Nah, Ambo akan mengulas cie-cie. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, yang pertama mengenai mitos dan kepercayaan yang ada di Minangkabau. Nah, pasti Dun Sanak sadonyo atau secara umum Allah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mitos ko? Atau sebagian yang Allah mengetahui atau yang tidak tahu sama sekali. Nah, ini kok Ambo akan mengulas cie-cie mengenai pembahasan kita pada hari ko. Nah, yang pertama mitos. Mitos sih yang disebut dengan mitos tuh? Nah, mitos kok adalah kepercayaan yang ada di dalam masyarakat atau kepercayaan yang ada di dalam kalangan masyarakat di ranah Minangko. Nah, mitosku adalah merupakan itu hasil pemikiran intelektual dan tidak merupakan hasil logika dari kuku merupakan orientasi spiritual dari orang-orang yang menganutnya gitu. Nah, dan sana harus mengetahui kalau mitosku menurut pendapat sebagian masyarakat merupakan pandangan masyarakat Minangkabau mengenai kejadian-kejadian atau gejala-gejala yang terjadi di masyarakat yang dibawaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mitosku adalah berbaur fiksi. Nah, belum teruji kebenarannya. Nah, di sana sadonyo. Nah, adapun yang termasuk dalam mitosku yaitu pantangan yang ada di masyarakat yang ngaco jo disebut dengan tahayul atau mitos hanya ngecek dari mulut ke mulut di masyarakat gitu kok gitu. Nah, itu kok merupakan kepercayaan yang oleh orang awak atau orang yang berpendidikan di barat sinana dianggap sederhana atau indah berdasarkan logika gitu. Maksudnya nggak realistis yang kician di situ, nggak sesuai dengan logika pemikiran orang awak do gitu. Nah, nggak lo bisa teruji kebenarannya secara ilmiah, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah kok batu atau tidaknya gitu. Jadi masih ambigu mitos kok gitu. Nah, selanjutnya masuk ke ada beberapa jenis-jenis mitos atau pandangan masyarakat cerita dari mulut ke mulut yang lah berkembang di masyarakat awakku. Nah, adapun 3 yang akan membahas di siku yaitu mengenai adapun mitos mengenai orang bunian, palasi dan mitos siapa. Nah, pasti di sana seadanya nak asing mendengar mitos-mitos kona. Nah, dalam mitos kona di sana seadanya kue hubungannya dengan makhluk halus atau cerita-cerita fiksi atau mistis yang ada di masyarakat wakku. Nah, termasuk yang pertama kok orang bunian. Nah, sih orang bunian kok gitu. Nah, orang bunian kok merupakan salah satu hantu atau makhluk mistis atau gaib yang ada di ranah Minangko. Nah, biasanya orang bunian kok menyerupai manusia di sana keseluruhnya. Nah, adapun penampakan-penampakan yang terjadi kok dapat dicari oleh hanya orang-orang tertentu. Nah, orang bunian kok acuk penampakan diri yaitu misalkan di rumah kosong
di tepi-tepi jalan, di jalan sepi, atau di pinggir hutan, di daerah-daerah sepi. Nah, mitosku Allah sejak lama berkembang di masyarakat awak, terkhusus masyarakat tanah Minangkabau. Nah, adapun orang Minang ini bunianku banyak sekali ceritanya. Mulai dari cerita rakyat Minang, adu Melayu, dan adu pun di Kalimantan. Nah, itu hampir sejalan bisa tak salah cerita mengenai misalkan ambulan nampak iku, nampak iku, tak kantung dengan persepsi orang, tergantung orangnya. Boleh awak jauh, boleh awak indah tu. Tapi awak sebagai orang Islam harus meyakini bahwa yang gaib itu ada gitu. Dari kayak awak tergantung penafsiran atau pandangan awak aja yang berbeda-beda gitu. Tetapi awak harus mawas diri, misalkan harus meningkatkan keimanan awak supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar keinginan awak. Nah gitu nak, sadar-sadarnya. Nah, yang kedua itu perasi. Sih perasi. Mungkin salah satunya belum tahu belum tahu ayam perasi. Nah, Palasi itu merupakan salah satu cerita mistis yang sangat melakitmu jo rakyat Minang di sana sadunya karena Palasi itu merupakan makhluk mistis yang biasanya diberikan atau diagiankah pada orang-orang yang salah mengandung gitu. Jadi orang mengandung aku kayak dimasuki atau segala macam gitu di diagiah pada saat nyoko mengandung. Jadi pada saatnya melahirkan, nah anak yang dilahirkan kok biasanya cacat, nggak normal gitu, nggak seperti anak-anak kebanyakan. Nah anak-anak yang terkena plastik kok biasanya akan mengalami idiot atau penurunan IQ itu misalnya rendah gitu. Dia pikiran rendah, dia ingatnya rendah. Jadinya sangat merugikan bagi ibu-ibu hamil. Jadi untuk para ama-ama yang mengandung sangat banyak. Mbak kecil-kecil itu orang kayak dulu, misalkan kalau sanjo tuh jangan keluar rumah nak, misalkan ya plastik atau kapanpun tuh kalau orang mengandung tuh harus pakai jimat. Misalkan disamian lah bawang putih ya atau jimat di badannya supaya nggak bisa terkena hal-hal yang demikian dan nggak bisa kalau misalkan ada yang orang yang kami niat jahat kawak nggak jadi nyuruh gitu. Jadi gitulah kata itu orang kayak dulu banyak pantangan yang diajak kawak. Apalagi kalau saat orang mengandung kena banyak pembalinya gitu. Jadi adojo sih batuannya gitu. Dan mitosku masih berkembang di masyarakat orang Minang sampai saat gitu. Jadi koko tergantung keyakinan dan persepsi masing-masing dan kembali lagi jatuhnya wak ndak lo boleh terlampau percaya karena dalam pandangan Islam iku jatuhnya musyrik percaya kepada hal-hal yang tidak seharusnya wak yakini gitu kan. Nah selanjutnya ada mitos siapa. Nah pasti dan sadunya berpikir sih siapa aku. Nah siapa aku di cerita-cerita rakyat Minang. Karena adalah makhluk hantu yang paling legend, yang paling sering mana diceritakan di cerita-cerita rakyat Minangkabau. Nah, sih siapa aku? Siapa aku adalah berbentuk orang yang tinggi, kadang mata tebal lala, warna merah gitu. Dan Niko sering-sering mengganggu orang-orang sedang halus gitu. Nah, Iko siapa aku sering menghuni tempat yang sepi-sepi, yang lambu, rumah tinggal, jalan yang sepi, rimbu-rimbu. Pokoknya di situlah tempat tinggalnya gitu. Jadi dari kategori yang terhambu dari hari atas dapat disimpulkan ikuku hanya mitos yang belum teruji kebenarannya yang ada di masyarakat Minang. Nah, ikuku dibalik atka pribadi awak masing-masing dia. Boleh awak begini, boleh awak percaya, tapi dalam Islam hal yang gaib itu memang ada. Tergantung awak menyikapi dan bagaimana awak mencari eh, apakah iku bantu atau tidak itu tergantung awak balik gitu. Apakah awak naik gini atau tapi dalam Islam awak wajib naik ini kepada hal-hal yang gaib karena itu memang ada dan awak dituntut untuk selalu mawas diri atau berhati-hati dimanapun awak berada sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menampak-nampak
mitos-mitos yang telah Ambo ceritakan tadi. Nah, selanjutnya awak masuk pada topik awak yang kedua, yaitu mengenai kepercayaan sebelum Islam. Nah, maksud Ambo di situ yaitu kepercayaan sebelum Islam masuk karena Minangko dan sanak sadonyo. Nah, ada dua teori, yaitu ada yang pertama itu masa pra agama Islam. Maksudnya masa sebelum agama Islam masuk ke ranah Minangko. Dan yang kedua, masa Hindu-Buddha. Maksudnya di situ adalah masa Hindu-Buddha. Sebelum masa Islam, lebih dahulu masa Hindu-Buddha kok masuk ke ranah Minangko lagi gitu. Nah, yang pertama Ambo akan menjelaskan mengenai masa sebelum agama Islam masuk ke ranah Minang. Nah, itu sangat menarik sekali. Secara historis atau cerita yang berkembang dari masyarakat di kampung awak atau di ranah Minang itu, sebelum masuknya macam-macam agama kan ranah Minang itu, masyarakat di samping taat kepada peraturan adat yang ada sejak zaman dahulu kala, masyarakat awak juga menganut adalah makini dan salah-satunya kepercayaan sebelum agamaku. Nah, itu dinamakan jo animisme atau dinamisme. Nah, animisme itu dinamisme itu gitu kan. Nah, animisme itu yaitu kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Kalau dinamisme itu adalah kepercayaan yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, realisasi dari kepercayaanku yaitu orang-orang yang percaya sama makhluk halus atau makhluk gaib itu dianggap bisa membahayakan awak atau manusia. Sehingga orang-orang itu harus diberikan sesajian serta diiringi dengan pembacaan mantra-mantra. Nah, awaklah mengetahui sejak zaman Taisu atau dahulu kala itu dah Allah hadu kayak awak pakai sesajen untuk misalkan awak kena penyakit, nggak tahu apa penyakitnya, awak pergi ke rumah sakit ternyata nak disebut tuh yang lah terjadi atau yang awak derita. Nah, orang-orang awak acuk mengingatkan penyakit dia kira hurang segala macam, dari makhluk halus. Nah, di situ orang-orang lebih percaya kepada dukun atau orang pintar. Nah, orang-orang pintar kok acuk juga misalkan antar sesajen ke situ bisa datang ke penyakit segala macam dengan pembacaan mantra-mantra yang nyuagiah gitu. Nah, iku berkembang di masyarakat awak sampai kini dan sanak sadonyo. Masih ada yang memakai sesajen mantan hantaran ke kubu iku dengan tujuan bisa tangkap penyakitnya bisa sembuh kan. Nah, itu kan sama juga jatuhnya kepada hal yang syirik. Nah, menurut dalam pandangan Islam, hal itu tentu syirik dan bertentangan dengan agama. Sedangkan agama merupakan landasan dari adat istiadat yang berlaku di Minangkabau. Tapi di sana sadonyo mitos kode lah merakit jo warga Minang dan kepercayaan yang masih kental dengan yang mistis kok masih banyak ya praktek-praktek perdukunan yang ada di daerah Minangkabau kok. Sebenarnya tekan tuh ke diri orang masing-masing. Kalau nyoba percaya nyu akan taruh baru baik ke orang pintar. Tapi yang bagi yang lah pakai logika gitu nak pastilah dikaitkan dengan medis gitu yang bisa lah dimasukkan logika. Nah, mungkin itu yang mengenai masa sebelum agama Islam. Nah, yang kedua ada masa Hindu-Buddha. Asli masa Hindu-Buddha kok gitu, nah. Bahasa Hindu-Buddha yaitu yang pertama masa Hindu Brahma yang masuk ke ranah Minang pada abad ke-5 Masehi. Selanjutnya ada Buddha Hinayana yang masuk ke ranah Minang pada abad ke-7 Masehi. Dan selanjutnya diikuti oleh agama Buddha Mahayana pada abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi. Nah, agama Hindu Buddha dibawa oleh para pedagang atau orang-orang yang mengalih dari Hindustan India maupun mereka yang datang dari kerajaan Majapahit ataupun yang dari yang lainnya gitu kan. Akan tetapi agama Hindu dan Buddha tidak sekuat peraturan adat istiadat yang di Minangkabau.
banyak yang bertentangan dengan adat Wak, sehingga pengaruhnya itu ndak kentara melaki di kebudayaan masyarakat Minangko gitu. Tetapi sampai kini ada sih sebagian yang masih ada apa namanya tuh kebudayaan Hindu yang masih melekat, kayak misalkan orang berdoa sebelum puasa, ulang kareu, menggunakan kemenyan. Itu tuh kalau menurut ini mama atau orang-orang Taisua, nah awak memakai kemayan tuh bertujuan untuk memanggil arwah-arwah terdahulu gitu, supaya sama-sama mendoakan atas keberhasilannya awak kaposo, yang awak inginkan supaya terkabul lah keinginan awak gitu sadonyo gitu. Nah, itu kan tentang syariat. Kalau dalam Islam tuh sangat bertentangan. Tetapi ikolah adat dan budaya awak di Minangkabau yang masih dilestarikan dan dipakai sampai saat ko oleh nenek mama. Apalagi masih kentara, takah di skala di Pariangan, pokok tengah di Ampek Koto yang masih kentara menggunakan adat-adat seperti ko gitu. Nah, jadi ku dikembalikan ke awak kasadonyo, boleh awak menggunakan dan boleh awak meninggalkan. Itu tergantung kepercayaan dan keyakinan awak. Nah, awak dewasa kok pasti lebih bisa memilih mana yang elok dan mana yang tidak gitu. Nah, selanjutnya ambo masuk kepada sejarah masuknya Islam ke Minangkabau. Nah, asli sejarah masuk Islam ke Minangkabau itu asal mulanya kan gitu nak, yang ingin awak ketahui. Nah, adapun menurut Amir Syarifuddin, salah satu tokoh Islam untuk Yayan Syarif Hidayatullah tahun 1982, ini tuh mengatakan ada 3 tahap Islamisasi yang ada di Radah Minangkabau. Ada 3 tahap. Nah, yang pertama tuh adalah menurut beliau proses masuknya Islam ke Minangkabau itu terjadi melalui jalur perdagangan. Nah, melalui jalur perdagangan, melalui orang-orang yang mengalih ke Minangkabau. Yaitu adapun orang-orang yang mengalih ke Minangkabau, yaitu dari pelaut Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat, India. Nah, dari ketiga tokoh adalah orang-orang yang sangat berpengaruh. Selain Nino mengalih ke ranah Minangko, Nino juga menyiarkan ajaran Islam langsung. Nah, Nino pun banyak tidak melewatkan kesempatan. Beliau juga banyak yang menikah dengan perempuan-perempuan yang di tengah Minangko, sehingga apa yang diajarkan itu semakin kuat dan kental. Lama lambat laun banyak orang yang mengenal agama Islam dan banyak yang mengikuti ajaran mereka. Karena warga Minang menganggap Islam kok berkesesuaian dengan falsafah adat Minangkabau, dan memang sudah lama lo mengakar Islam kok dari waktu ke waktu dan menjadi kesatuan yang kuat dan membuat banyak warga Minangko yang beralih ke Islam gitu. Nah, tahap yang kedua kok mulai dari abad ke-15 itu dimulai di sekitar pesisir barat Minangkabau. Nah, saat itu dakwah Islam kok lah merajalela dan orang pun melakukannya dengan terbuka. Terjadi dengan perantaraan para saudagar dari Aceh. Nah, orang-orang kayu di Aceh, para saudagar yang kayu di Aceh kok menyiarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru pelosok daerah Minang, termasuk pada saat pertama kali itu adalah di pesisir barat Minangkabau. Nah, daerah di ujung pulau Sumatera kok lebih dahulu menerima risalah Islam yang disampaikan oleh saudagar Aceh kok. Nah, pada tahap itu kok dakwah Islam kok berkembang sangat pesat dan lebih sistematis dalam menjangkau seluruh penduduk yang ada di Minang kok. Nah, dari mulut ke mulut dan dengan bisnis yang dijalankan oleh saudagar kayu kok lambat laun dari mulut ke mulut beliau menyampaikan dakwahnya dari mulai berbisnis atau dari
sosialisasi lah yang disampaikannya. Namun lambat laun tersebarlah agama Islam ko di Minangkabau. Tidak pernah bulu kurang yang di itu dia apa namanya itu menyiarkan agama. Mulai dari para pejabat, orang-orang jadi pandai segala macam. Jadi lama-kelamaan agama Islamku lah merajalela di pesisir barat Minangkabau yang dibawa oleh para saudagar dari Aceh. Nah, karena adat yang sangat kental dan Islam yang sangat sesuai dengan adat-adat Minangkabau, sesuai dengan filosofi awak itu ada pesan di sarak pesan di kita bulah itu kan, yang artinya segala peraturan yang ada di Minangkabau dijalankan melalui norma-norma yang ada berlandaskan Al-Quran dan hadis gitu kan. Apa yang wak lakukan sesuai dengan apalagi Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Nah, menjadi pedoman yang sangat-sangat kental, menjadi pedoman yang sangat luar biasa untuk tetap tertib norma-norma yang akan diterapkan di ranah Minangko gitu. Nah, adapun tahap yang ketiga dalam proses masuk Islam ke Minangkabau ko, yaitu di tanduan jo perkembangan Islam di daerah rantau atau pesisir ke daerah dataran tinggi. Jadi dari dataran rendah ke dataran tinggi penyebaran Islam ko. Nah, mengutip dari Hawk, kaum Darikku lebih belakangan dan menerima, maksudnya risiko itu tertinggal. Maksudnya lebih lambat menerima Islam karena di situ para pemangku adat yang ada di Sinan masih memegang peran dalam akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha Jawa yang masih sangat kental yang ada di situ gitu. Jadi dengan inisiasi kerajaan Bekarijuang mulailah pergerakan dakwah-dakwah dari pantai ke pedalaman ini yang dikiaskan dengan ungkapan syarak mendaki adat menurun yang artinya penyebaran syariat dan ajaran-ajaran Islam mulai naik ke dataran tinggi. Nah, di sekolah mulai step by step Islamku mulai disebarluaskan ke seluruh penjuru. Dan mulai dari selatan ke utara, barat ke timur, mulai disebarkan agama Islamku. Mulai dari para pedagang yang menyiarkan, para saudagar dari sudut ke sudut tersebar ajaran Islam. Ajaran Islam pun lambat laun telah mengganti kebudayaan Hindu-Buddha yang dulu ada di ranah Minangko gitu. Lama-kelamaan kebudayaan Hindu-Buddha ditinggalkan dan beralih kepada agama Islam. Nah, sampai saat sekarang alhamdulillah mayoritas penduduk yang ada di Minangkabau adalah beragama Islam. Dengan adat yang masih kental di negari Ambek Koto, termasuk di daerah-daerah yang lainnya. Nah, awak sebagai generasi muda lah yang akan melestarikan budaya awak kena. Nah, mungkin terima kasih penjelasan dari saya. Nah, mungkin kesimpulan dari yang Ambo jalihan dari tadi, awak sebagai masyarakat Minang harus melestarikan, termasuk Ambo sebagai generasi muda yang akan melestarikan kebudayaan yang ada di Minangkabau. Adapun mitos yang Ambo jelaskan tadi dan kepercayaan tadi, boleh awak meyakini gitu kan, itu merupakan kebudayaan awak gitu kan. Hal-hal yang menarik yang bisa dikembangkan lebih lanjut yang bisa itu menjadi pembelajaran atau ilmu pengetahuan baru untuk awak sadari. Nah, awak sebagai generasi muda yang akan memajukan kebudayaan yang ada di awak gitu. Nah, awak harus bangga menjadi generasi muda Minang, pemuda-pemudi Minang yang akan melanjutkan budaya awak dan akan melestarikan budaya awak ke depannya gitu. Jadi awak sebagai generasi muda jangan beralih aja, jangan malih-malih dulu. Jadi teruslah gali potensi mengenai pembelajaran mengenai budaya alam Minangkabau. Jangan pernah malu-malu sekali. Mentang-mentang kini awak bahasa Jaksel, bahasa gaul, tinggal bahasa Indah. Walaupun awak tinggal di kota atau dimanapun, awak harus bangga menggunakan bahasa Minang. Harus bangga menggunakan pakaian adat Minang. Jadi
walaupun di mah wak berado ada Minang namanya Minang wak ndak talapihan ya wak malah wak lestarikan dari tahun tahun ke tahun. Apalagi pada era globalisasi saat sekarang kona 4.0 yang mengharuskan awak gaptek maksudnya harus cakap teknologi. Nah, bisa awak share kebudayaan Minangkabau melalui sosmed Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, supaya orang-orang dari mancanegara dan luar sana tahu betapa indahnya budaya alam Minangkabau itu. Mungkin itulah apa namanya pembahasan dari saya mengenai materi pada kesempatan kali ini. Sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.